Selamat pagi anak ibu semua, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Nah, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang fungsi dan kedudukan Pancasila. Memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. 1. Asal-usul istilah Pancasila. Menurut Darsi Darmo Diharjo SH, istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Terdapat dalam buku Nagara Kertagama, karangan Prapanca, dan buku Sutasoma karya Amputan Tular. Adapun arti Pancasila yaitu memiliki dua pengertian. 1. Berbatu sendi yang 5. 2. Pelaksanaan kesusilaan yang 5. Adapun pelaksanaan kesusilaan yang 5 yaitu dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan dilarang mabuk. Dan fungsi Pancasila itu ditegaskan dalam TAP MPR nomor 3 /MPR/2000 yang menyatakan bahwa Pancasila itu adalah dasar negara. Adapun fungsi dan peranan Pancasila adalah sebagai berikut, yaitu 1. Sebagai jiwa bangsa Indonesia, 2. Sebagai kepribadian bangsa Indonesia, 3. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, 4. Sebagai perjanjian luhur, 5. Sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, 6. Sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 7. Sebagai moral pembangunan. Dan rumusan Pancasila tersebut terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alannya keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada dasar negara. Sering juga disebut dengan ideologi negara. Ideologi berasal dari dua kata yaitu ideo dan logos. Idea atau ideo berarti ide, konsep, gagasan atau cita-cita. Sedangkan logos artinya pengetahuan. Jadi ideologi adalah cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan pedoman hidup dan pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas bangsa tersebut. Apa hubungannya dengan Pancasila? Pancasila itu menjadi pandangan hidup atau disebut juga dengan way of life yang berarti pegangan hidup, pandangan dunia atau petunjuk hidup. Karakteristik yang berkembang dalam nilai-nilai Pancasila yaitu kita mulai dengan sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta istrinya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung makna rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama sebagai warga negara dan dijamin oleh negara. Berikutnya yaitu sila ketiga, persatuan Indonesia mengandung makna mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sehingga tidak terpecah belah. Berikutnya sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasar asas musyawarah dan kekeluargaan. Selanjutnya yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Ya, itu saja untuk rangkuman materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan God bless us.